Oke, jadi prinsipnya kalau menurunin berat badan artinya kita harus mengkondisikan tubuh dengan caloric deficit. Artinya kalori yang kita masuk jumlahnya kurang daripada energi yang kita keluarkan. Kalau misalkan saya butuh kalori 2000 sehari, kalau saya makan 2500, maka saya akan nyimpan 500 kilokalori. Dan dalam waktu 7 hari itu kalorinya numpuk jadi 3500. Kalau saya nyimpan 7000 kalori, sekitar 7700, saya naik 1 kilo. Halo sahabat Indrayana, selamat datang kembali di podcast Indrayana. Saya Adele, senang sekali rasanya bisa menyapa sahabat Indrayana di episode kali ini. Nah, kembali lagi di topik yang menarik, terutama di bulan puasa kali ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Dr. Akbar Budi Antono SPPD, yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam di klinik utama Dr. Indrayana. Gimana dokter hari ini, kabarnya sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tetap produktif ya dok, tetap semangat buat mengedukasi masyarakat Indonesia. Dan ngomongin Ramadan nih dok, rasanya kurang lengkap kalau misalnya kita nggak bahas menu-menu takjil saat berbuka puasa nanti. Nah, jadi ada survei nih dok dari data Indonesia.id pada tahun 2022. Jadi ada sekitar 74% responden yang menyatakan bahwa gorengan itu merupakan menu favorit dari mereka saat berbuka puasa. Udah gurih, renyah, dan menggoda. Nggak heran kalau misalnya mayoritas umat muslim memilih gorengan sebagai santapan utama mereka saat berbuka. Nah, tapi tahu nggak sih sahabat Indrayana kalau misalnya di balik kerenyahannya sendiri, di balik gorengan itu, gorengan sendiri menyimpan resiko yang sering diabaikan nih. Bagaimana dampaknya jika dikonsumsi setiap hari, dan apa saja bahaya yang perlu diwaspadai, sampai bagaimana cara kita menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Yuk kita langsungin tanyakan kepada ahlinya, yaitu Dr. Akbar. Nah dok, kalau misalnya terlalu sering konsumsi gorengan, kira-kira apa saja sih dok dampak kesehatannya? Apalagi kalau misalnya kita konsumsinya full selama 30 hari. Siapa ya sih yang nggak kenal dengan gorengan ya? Iya dok. Udah lumrah lah, nggak puasa pun kita kalau cemil carinya gorengan. Iya kan? Bener banget tuh. Pagi-pagi nggak ada ngopi gorengan, betul? Betul. Ya, okay. Jadi ya gorengan itu boleh saja, tapi ya kita namanya makan itu harus dibatasi dan tetap seimbang. Jadi kalau misalkan kita punya kondisi makan gorengan 30 hari berturut-turut, ya jelas itu bukan kondisi yang seimbang makannya. Akibatnya apa? Kita tahu gorengan itu biasanya apa sih makanannya? Cireng, bakwan, tempe dengan balur tepung, tahu, ada singkong, ada ubi dan pisang. Ya banyakan itu kan kalau gorengan balur tepung, kemudian dicelup minyak cukup lama dan berulang. Nah itu kita akan mendapatkan makanan yang tinggi kolesterol, lemak jenuh, dan tinggi karbohidrat. Karena kebanyakan bersalut tepung, ya akibatnya apa? Satu, pasti kita udah nggak perlu tanya lagi kolesterol. Kolesterol ya? Iya, LDL pasti naik, itu kolesterol jahatnya. Kalau banyak tepung dan banyak makanan berminyak, trigliserida ikut naik. Jadi kalau makanan jarang-jarang sih mungkin nggak naik, tapi kalau tiap hari udah pasti naik. Itu salah satunya. Perlu ditakar juga ya dok? Iya, nggak full 30 hari juga. Nah, kalau misalnya tetap ingin makan gorengan nih dok, adakah tips supaya dampaknya ke tubuh kita tuh nggak terlalu buruk? Atau mungkin ada versi gorengan yang lebih sehat mungkin dok? Oke, kalau kita milih makan kayaknya sih kita nggak mungkin lepas dari minyak. Sehari-hari nggak mungkin nggak goreng nggak pakai minyak. Tapi ya kita bisa misalkan dengan situasi tertentu ya gorengan yang Anda beli di pinggir jalan diminimalisasi. Bukan yang nggak boleh ya, namanya orang kan ada maunya ada enggaknya, bisa pilih lah. Tapi kalau memilih yang sehat, goreng sendiri. Ya dengan minyak sekali pakai. Kalau kita beli gorengan di luar mungkin kita nggak tahu gorengannya udah digoreng berapa kali, dan ini akan menyebabkan ya lemaknya menjadi lebih jenuh.
kolesterol lebih tinggi dan tidak baik untuk kesehatan kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah. Yang disarankan itu kita menggunakan minyak sekali pakai, ya, dimana itu kontennya masih baik gitu, mengandung omega 3-nya dan lemaknya tidak jenuh seperti itu. Yang kedua, kalau kita mengangkat gorengan untuk disajikan, ya kita tidak makan dengan kondisi banyak minyaknya yang masih basah. Kita bisa menggunakan kertas wrap dulu untuk mengurangi minyak yang menempel. Yang ketiga, kalau kita punya makanan yang disimpan dan ingin digoreng lagi, lebih baik tidak digoreng. Untuk orang-orang yang punya alat namanya air fryer ya, ya itu bisa dipakai karena bisa digunakan tanpa minyak. Ya, jadi renyah kembali seperti sedia kala tapi tanpa menggunakan minyak tambahan. Ya itu mungkin itu trik lah yang bisa kita gunakan. Perlu dicatat nih teman-teman, trik dari Dr. Akbar. Nah, jadi selain gorengan juga dok, banyak juga kan yang memilih berbuka dengan yang manis-manis, kayak kolak, es buah, terus sirup. Nah, tapi kalau misalnya tiap hari ini kan nggak sehat ya dok. Kira-kira ada batas aman nggak dok kalau misalnya konsumsi gula saat berbuka? Oke, jadi sampai saat ini kita masih berpatokan berbukalah dengan yang manis katanya. Padahal itu tagline brand ya? Iya, brand itu sirup ya. Sebenarnya kan awal mulanya Nabi mengajarkan kalau berbuka itu dengan kurma karena pada zaman itu adanya kurma. Dan kurma memang kalau kita makan pasti manis. Iya kan? Jadi akhirnya berkesimpulan jadi berbukalah dengan yang manis. Tapi sebenarnya nggak begitu juga ya. Boleh saja karena manis itu mudah diserap energinya untuk mengembalikan stamina tubuh yang sudah berpuasa. Tapi memang betul ada batasannya. Jadi kita tuh mudah untuk mengingatnya itu ingat GGL tadi ya. GGL itu singkatan dari garam, gula, dan lemak. Nah itu biasanya 3 yang kita harus batasi. Yang namanya gula itu maksimal adalah 4 sendok makan. Berarti itu untuk menuju kesehatan yang baik itu kira-kira sekitar 4 sendok makan, itu 50 gram sehari kurang lebih. 50 gram ya? 50-60 gram sehari. Terus kemudian kalau garam itu 1 sendok teh, ya paling cuma 3 atau sampai 5 gram lah kalau paling banyak. Kemudian lemak itu juga dibatasi. Yang tadi ya minyak-minyak kalau ingin sehat, itu batasannya sekitar 5 sendok makan untuk kebutuhan 1 hari seseorang. Jadi itu sekitar 60 sampai 70 gram ya per hari. Nah, itu adalah angka dan takaran yang digunakan untuk batasan gula, garam, dan lemak. Nah, boleh dicatat ya teman-teman Indayana, GGL tuh dari Dr. Akbar. Nah, lanjut dok, kalau misalnya mau berbuka dengan cara yang lebih sehat tapi tetap enak, kira-kira makanan yang paling dianjurkan tuh apa sih dok? Ya, berbuka tapi enak ya? Iya. Wah, ini variasinya susah juga nih. Kalau saya sih mengikut sunnah Nabi ya, kita buka pakai kurma. Kurma itu makanan yang tinggi serat, tinggi energi, gulanya ada, ya manis. Dan kalau kita tahu kurma yang besar tuh yang mejol itu, 1 kurma kita harus hati-hati juga karena semakin banyak ya setara piring nasi bisa aja gitu energi yang kita makan. 1 kurma itu kalorinya itu sampai 70 kilokalori yang mejol yang besar. Dan itu gulanya itu mencapai 15 gram dalam 1 kurma. Jadi 3 aja sudah setara piring nasi itu 200 kilokalori. Kalau yang kecil-kecil paling cuma 4 sampai 5 gram gulanya. Nah, mungkin kita cukup buka 1 sampai 3 saja. Ya, kemudian kalau mau pakai yang lain seperti es buah atau kolak, itu boleh tapi kita harus membatasi. Kalau hari ini udah makan, ya besok jangan, pilih yang lebih sehat. Jadi diselang-seling. Karena kita kalau hidup sehat itu adalah rata-rata sehari-hari makanan kita makan. Kalau jumlahnya berlebih pasti tidak baik akumulasinya dalam 1 bulan. Tapi kalau kita bisa membatasi diri, hari ini udah pakai candil, ya udah besok jangan. Besoknya jangan. Yang buah, kurma, selang-selingnya. Ya, diselang-seling. Jangan karena lapar, kita lapar mata, udahlah semua disikat gitu. Jadi kita menunya itu disetting, hari ini gorengan, besok kurma, besok sayur buah sedikit-sedikit. Buah juga manis, tapi kalorinya rendah. Itu pilihan sehat. Iya. Berarti kita sendiri ya dok yang perlu. Iya betul, membatasi ya. Namanya jamu. Jaga mulut. Oke, siap dok.
Oke dok, lanjut. Nah, jadi ada juga nih dok, banyak beberapa orang yang mengeluhkan kalau misalnya di bulan puasa tuh justru mereka terkena gangguan pencernaan seperti mah, GERD, dan bahkan sembelit. Nah itu kenapa ya dok? Dan kira-kira gimana cara kita mengatasi gangguan-gangguan pencernaan tersebut? Oh iya, ya ini kasus umum ya. Pada umumnya kan memang banyak orang yang punya masalah mah sebelumnya. Untuk orang-orang yang punya masalah mah, GERD itu kan mirip ya, mereka semua tuh gejalanya mirip sakit perut, mual mungkin, atau merasa panas di ulu hati, sampai pahit di mulut. Yang pertama ya pasti makannya harus cukup dulu. Ya kalau misalnya mereka punya mah, usahakan sahur itu makan, jangan nggak makan. Kemudian untuk orang yang punya GERD itu ya, kalau bisa ya saat sahur, setelah sahur, jangan tidur. Kalaupun terpaksa mau tidur, posisinya harus agak duduk. Ya, begitu juga setelah dia makan, pas berbuka, makan aja bertahap. Buka dulu, makan kurma tadi, minum dulu teh hangat. Udah, sholat, habis itu makan lagi sedikit, nanti habis tarawih makan lagi. Jadi makannya itu bertahap, perutnya tidak terlalu penuh. Karena perut yang penuh itu menyebabkan tekanan lambung makin tinggi. Dan pada saat mau tidur setelah tarawih, baru makan jam 9 misalnya, terus tidur jam 10, yaitu akan membuat asam lambung naik, GERD lagi. GERD, Ya, jadi kalau gitu ya? Betul, makanya saya bilang kalau bisa ya makannya bertahap, jadi isi lambungnya sedikit dalam waktu yang lama, sehingga tekanannya kecil, pun kalau mau tidur tidak menyebabkan risiko GERD yang tinggi. Karena makanan yang penuh di lambung, tinggi tekanannya, begitu berbaring, isinya keluar ke tenggorokan, sakit, GERD, dan lain-lain. Nah, untuk yang sembelit, itu terjadi biasanya karena asupan cairannya kurang. Karena kan kita ada penyerapan di usus besar untuk pembentukan kotoran ya. Kalau airnya kurang, kita minum lewat saluran cerna itu kurang, pasti akan sembelit. Jadi satu, cairan cukupi, dan jaga asupan serat. Sayur penting. Ya, sayur, buah itu harus menyertai makanan sebagai lauknya. Karena ini juga akan menjaga kesehatan saluran cerna dan menjaga sembelit. Ya, seperti itu. Nah, selain gangguan pencernaan nih dok, ada juga yang mengeluhkan berat badannya justru naik selama bulan puasa. Padahal kan kita bulan puasa maunya badan lebih langsing ya dok. Nah, itu kira-kira kenapa sih dok bisa kayak gitu? Oke, jadi prinsipnya kalau menurunin berat badan artinya kita harus mengkondisikan tubuh dengan kalorik defisit. Artinya kalori yang kita masuk jumlahnya kurang daripada energi yang kita keluarkan. Kalau misalkan saya butuh kalori 2000 sehari, kalau saya makan 2500, maka saya akan nyimpan 500 kilokalori. Dan dalam waktu 7 hari, itu kalorinya numpuk jadi 3500. Kalau saya nyimpan 7000 kalori, sekitar 7700, saya naik 1 kilo. Ya, 1 kilo itu berarti kita udah nyimpan sekitar 7000-an kilokalori. Nah, coba ngaca dan catat apa yang dimakan pada saat sahur dan buka. Tahjil nih biasanya kalorinya tinggi, seperti tadi 3 kurma aja 1 piring nasi, udah lapar, nanti habis taraweh makan lagi 3 kurma, udah 9 nih kurmanya. 9. Anggaplah kurma mejol, itu udah piring nasi. 1, 2, 3, udah 3 piring nasi tambah nasi, berarti udah 4 piring nasi pada saat berbuka. Gimana nggak naik berat badannya? Belum kalau malamnya mau makan lagi ya. Wah. Kolak aja bisa 500 kalori. Kalau isinya full, kan ada macam-macam lah, candil dan lain-lain. Itu gula dan lain-lain. Itu bisa sampai seperti 2 piring nasi. Ada yang makan kue, ada yang makan gorengan, itu tinggi kalori semua. Wah, makin numpuk kan. Iya, jadi ya saya harapkan kalau berbuka jangan lapar mata. Iya, itu tuh. 1 gorengan, oke. Icip sop buah, oke. Kurma 1-3 cukup. Habis itu baru makan yang seimbang. Nah, untuk orang-orang yang ingin nurunin berat badan ya hindari takjil. Hindari. Nah, jadi begitu ya buat sahabat Indayana yang mungkin di bulan puasa justru mau langsing, justru diperhatikan lagi kalori yang masuk ke tubuh kita ya dok. Iya, gitu. Karena orang menganggap makan itu nasi, yang lain bukan makan. Bener banget, Indonesia banget ya dok. Iya. Nah, buat tipsnya nih dok, itu kan tadi untuk gangguan pencernaan. Mungkin dari dokter ada tips lain nggak untuk tetap sehat dan bugar selama bulan Ramadan? Oke, bulan puasa, ya bulan Ramadan itu bukan berarti kita nunggu makan, tidur makan ya. Tapi kalau bisa kita tetap beraktivitas seperti normal, tidak berbulan puasa. Mungkin intensitasnya dikurangi.
Jadi tidur itu mungkin kalau di bulan puasa akan agak lebih sulit karena kita ada yang banyak pengen beribadah malam. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalkan ada waktu istirahat di siang hari, tetap beristirahat karena kita badannya pun selain ibadah butuh tidur. Ya, cukupkan 1 tidur. Kedua, sahur dan berbuka makanlah yang seimbang. Yang tadi ada proteinnya, ada lemaknya, ada karbohidratnya dengan taraf yang seimbang. Kita biasanya membentuk seperti huruf T, ya. Seperempatnya karbohidrat, ya seperti kentang, nasi yang pada umumnya. Kemudian seperempatnya itu diisi oleh daging, ya. Kemudian setengahnya yang banyak adalah sayur. Sayur. Itu adalah porsi yang sehat, baik mau berbuka ataupun pada sahur. Kemudian yang berikutnya adalah minum air yang cukup. Yang berikutnya jangan lupa olahraga. Walaupun puasa tidak berhalangan untuk olahraga. Betul. Mungkin intensitasnya dikurangi, bisa saja setelah taraweh itu kita berolahraga ringan 30 menit atau sebelum sahur kalau ada yang sangat rajin atau boleh juga menuju berbuka puasa misalnya jam 4, jam 5 berolahraga 30 menit intensitas ringan sedang, ya bisa lari di treadmill, jogging dulu di depan. Tidak sangat melelahkan, setelah itu baru enak berbuka puasa. Jadi jajak tinggal kan, betul. Kalau kita banyaknya ngabuburit cari makanan. Iya, olahraga lebih sehat ya dok. Ya, kasihlah waktu. Jadi tetap namanya berpuasa itu semuanya dikerjakan. Dan manfaatnya sebenarnya lebih banyak pada bulan berpuasa dengan berolahraga karena dia akan memperbaiki sel-sel. Gitu. Nah, itu tuh tips-tips dari Dokter Akbar. Banyak banget dan bermanfaat banget ya, sahabat Indayana. Perlu banget dicatat semua materi yang tadi sudah dijelaskan Dokter Akbar. Nah, terakhir dok, dari podcast kali ini ada nggak kesimpulan dan pesan-pesan untuk sahabat Indayana yang sedang menyaksikan? Baik, jadi kalau saya simpulkan berpuasa sehat itu bisa kita lakukan. 1, makan yang seimbang. 2, seratnya yang cukup. 3, cairan 2 liter per hari harus dicukupi, ya. Kemudian jangan lupa berolahraga dan walaupun kita beribadah jangan lupa istirahat juga dibagi. Ya, mungkin itu aja sih. Baik dokter, terima kasih banyak ya dokter atas pemaparan materi di podcast kali ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat Indayana yang telah menyaksikan podcast di episode kali ini. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Dan yang terpenting jangan lupa di share ke teman-teman, ke keluarga, ke saudara yang membutuhkan informasi ini. Kalau dirasa masih memiliki pertanyaan atau ingin berkonsultasi langsung, silakan hubungi WhatsApp center di bawah atau di link deskripsi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Adel dan Dr. Akbar izin pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat, salam Indayana. Dadah!